Itu dokumen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai topik manajemen organisasi pengelola zakat. Oh iya, sebelumnya kami dari kelompok 6 ada saya sendiri Halimah Sadia dan teman saya Ken Endang Sukawati. Ya, selanjutnya, sebelum kita menuju ke manajemen organisasinya, ada baiknya kita mengetahui dulu organisasi itu apa, organisasi pengelolaan zakat itu apa, dan bagaimana. Jadi ketika kita nanti membahas tentang manajemen organisasi pengelolaan zakat, kita sudah mengetahui dasarnya organisasi pengelolaan zakat itu seperti apa, gimana, dan harus dibagaimanakan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ken Endang. Oke, terima kasih Mbak Alima. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian organisasi. Apa sih organisasi? Nah, di sini kita mengambil istilah organisasi yang dipaparkan oleh Kars dan James E. Rosenwijk. Organisasi didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terlibat secara formal dalam hubungan atasan dan bawahan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama pula. Jadi organisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sebagai wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi antara orang-orang yang terdapat di dalamnya. Jadi organisasi ini adalah kumpulan atau sekelompok orang yang memiliki yang bekerja bersama dan untuk mencapai tujuan-tujuan atau visi misi secara bersama. Dalam hal ini, terdapat proses interaksi berupa sebagai wadah kegiatan dan interaksi di antara sekelompok orang tersebut. Oke, selanjutnya kita tadi sudah mengetahui organisasi itu apa. Organisasi itu kan sekelompok orang yang memiliki yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan visi misi yang telah ditentukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organisasi pengelola zakat. Oke, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, ini ada sebuah hukum undang-undang yang berlaku yang bunyinya setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim berkewajiban menunaikan zakat. Duh, kok habis membahas tentang organisasi pengelolaan zakat, langsung kepada kewajiban membayar zakat. Jadi, kalau misalnya gini, organisasi pengelolaan zakat itu ada karena adanya kewajiban untuk setiap orang yang mampu untuk membayar zakatnya, untuk menunaikan zakatnya. Ketika sebuah hal yang baik tidak dimanajemen dengan baik, maka dia tidak akan menghasilkan sesuatu hal yang baik pula. Jadi, adanya organisasi pengelolaan zakat ini untuk membantu setiap warga atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim dalam memanajemen zakat yang diperoleh dari orang-orangnya tersebut. Selanjutnya, nah ini langsung kita membahas apa itu organisasi pengelolaan zakat. Organisasi pengelolaan zakat adalah organisasi yang mengelola dana masyarakat, yaitu dana zakat yang berperan dalam intermediasi zakat, yaitu menghimpun dana masyarakat muzaki yang disalurkan serta didaya gunakan kepada masyarakat mustahik. Jadi, organisasi pengelolaan zakat itu sebuah badan atau organisasi yang mengelola hasil penghimpunan zakat, hasil tunaian zakat yang dilakukan oleh masyarakat atau biasanya disebut dengan muzaki, yang kemudian akan dikelola dan disalurkan, kemudian didaya gunakan kepada masyarakat yang sesuai dengan uh, bukan sesuai dengan pembagian orang-orang yang berhak menerima zakat, atau bisa disebut dengan mustahik. Nah, tentang OPZ. OPZ itu apa?
OPZ itu singkatan dari Organisasi Pengelola Zakat. Organisasi pengelola zakat ini memiliki tujuan dan aktivitas yang tidak berbeda dengan organisasi publik. Tidak hanya tujuan dan aktivitasnya, namun jika dilihat dari sumber pembiayaan dan bentuk zakat, infak, dan sodakoh yang dikelola OPZ berasal dari masyarakat atau umat Islam untuk masyarakat. Jadi, organisasi pengelolaan zakat ini mengelola dana hasil dari penghimpunan yang dihasilkan dari masyarakat yang kemudian disalurkan dan didaya gunakan untuk masyarakat juga. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, ini ada sebuah hukum atau undang-undang yang berlaku lagi. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 6 dan 7. Ini Pasal 6 ayat 1 berbunyi, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Kemudian di pasal 7 ayat 1, lembaga amil zakat dilakukan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Jadi, dalam hal pengelolaan zakat, infak, sodakoh itu biasanya, mengapa kok perlu di, dibentuk eh, dibentuk satuan khusus untuk mengelola hasil hasil zakat dari masyarakat? Karena kalau misalnya kita tahu fungsinya fungsi dari zakat itu kan sebenarnya untuk saling berbagi. Cuma bedanya di sini kalau zakat itu sudah ditentukan. Kalau zakat itu sudah ditentukan menurut jenis harta yang dimilikinya. Jadi zakat yang dikeluarkan itu sudah ditentukan. Atau bisa disebut zakat itu bisa disebut dengan sodakoh wajib. Mungkin bisa disebut seperti itu. Jadi sudah wajib dan sudah ada hak patenya. Hal tersebut kalau tidak dikelola oleh satuan khusus, tidak dimanajemen dengan baik, itu akan membawa dampak pada mungkin penyalahgunaan dana zakat, penyelewengan dana. Jadi jatuhnya di masyarakat zakat itu tidak memberikan dampak yang baik. Jadi dengan adanya organisasi pengelola zakat ini diharapkan untuk agar bisa membantu dalam memanajemen pengelolaan zakat tersebut agar bisa diberikan atau disalurkan atau didaya gunakan tepat sasaran, tepat pada sesuai dengan syariat-syariat Islam. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 38 juga tahun 1999, kali ini yang pasal 8 ada hukum yang berbunyi, bukan hukum sih, peraturan yang berbunyi, Badan Amil Zakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tadi, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendiagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Ya, seperti yang sudah saya eh, sedikit paparkan tadi, bahwa adanya badan amil zakat, adanya lembaga-lembaga, adanya organisasi pengelola zakat, itu tujuannya untuk mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan yang sesuai dengan ketentuan agama. Jadi mereka membantu untuk mendistribusikan agar dana zakat tersebut eh, terkelola dan tersalurkan kepada orang-orang yang tepat. Nah, dengan adanya undang-undang tersebut sebagai bentuk upaya untuk mendorong pembentukan pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Yenenda. Oke, selanjutnya mengenai manajemen organisasi pengelolaan zakat. Jadi manajemen sebelum kita menginjak mengenai bagaimana sih manajemen pengelolaan zakat, pertama saya akan memaparkan mengenai pengertian manajemen, yaitu manajemen adalah proses pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi. Manajemen ini memiliki aktivitas untuk memastikan apakah kerjanya telah selesai secara efisien dan efektif oleh yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan koordinasi dan pengawasan.
Kemudian dalam membangun manajemen dalam pengelolaan zakat dapat menggunakan teori dari James Toner, yaitu model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pengarahan, dan proses pengawasan. Oke, kita yang pertama dulu mengenai proses perencanaan atau planning. Dalam mengelola zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola badan zakat, yaitu amil zakat. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik, terus kapan mulai dilaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lain yang secara detail harus disusun dalam manajemen pengelolaan zakat ini. Pengelola zakat dapat direncanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti melakukan perencanaan sosialisasi ke masyarakat muslim, kemudian perencanaan pengelolaan zakat di hari-hari tertentu, kemudian perencanaan penggunaan zakat, perencanaan distribusi zakat untuk siapa saja kepada para mustahik, kemudian serta perencanaan pengawasan zakat sehingga bisa akses dengan baik oleh muzaki, mustahik, dan stakeholder. Kemudian yang kedua, dalam model manajemen ada perencanaan. Maaf, ada pengorganisasian. Dalam pengelola zakat, pengorganisasian sangat perlu untuk dilakukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat ini bertujuan agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif, serta tepat sasaran untuk mencapai suatu tujuan yang telah dicita-citakan. Jadi pengorganisasian yang baik adalah pengorganisasian yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya adalah pengarahan atau actuating. Nah, dalam pengelolaan zakat, pengarahan atau actuating ini berperan secara strategis dalam mendayagunakan kemampuan sumber daya amil atau pengelola zakat. Sebab dalam pengelolaan zakat, pengarahan atau penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, kemudian sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan atau pimpinan amil zakat yang harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat tersebut. Hal yang harus dipahami bahwa orang yang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang dasar tim maupun kebutuhan yang tidak dasar tim, berbagai materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani. Kemudian yang terakhir adalah controlling. Nah, controlling atau pengawasan. Kewajiban yang harus dilakukan setelah tahap-tahap manajemen di atas sebelumnya adalah pengawasan atau controlling. Pada proses kontrol, itu merupakan kewajiban yang terus-menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Seperti mungkin adanya kesalahan dalam perencanaan pengorganisasian dan pengawasan ini dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat. Kemudian 4 model tersebut dapat diterapkan dalam aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep yang pertama sosialisasi, kemudian yang kedua pengumpulan, pendayagunaan, dan yang terakhir pengawasan atau controlling tadi. Oke, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Jadi dalam pengelolaan zakat itu ada beberapa kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengumpulan,
pendistribusian, serta yang terakhir adalah pendayagunaan zakat yang tepat sasaran. Selanjutnya, nah, dalam proses kegiatannya ada beberapa unsur dalam pengelolaan zakat. Yang pertama, ya, ada beberapa unsur dalam manajemen pengelolaan zakat. Yang pertama, pengumpulan. Nah, awal dari pengumpulan ini kita melakukan pendataan dan menetapkan muzaki. Pengumpulan meliputi penetapan jenis-jenis harta yang wajib kena zakat dan jumlah yang harus dibayarkan. Kemudian kita salurkan melalui pendistribusian. Penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dan harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun. Kemudian setelah didistribusikan, kemudian kita melakukan pendayagunaan. Jadi pengelolaan dana hasil zakat, pengelolaan dana hasil pengumpulan zakat agar memiliki manfaat atau daya guna sesuai dengan tujuan zakat tersebut. Keberhasilan dari pendayagunaan dana zakat ditentukan oleh adanya pembagian wilayah kerja antar Basnas dalam memperdayakan masyarakat. Pembagian kerja dalam pendayagunaan zakat ini bertujuan agar dana zakat dapat diserap oleh berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkannya secara maksimal. Dengan adanya pembagian ini, maka setiap pengelola zakat pada wilayah masing-masing akan dapat berkoordinasi satu sama lain untuk tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi pengelolaan zakat sekali lagi itu memerlukan perencanaan atau persiapan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktivitas tersebut mestinya harus terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat pencapaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa manajemen zakat ini sebagai perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat yang oleh karena itu dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen tadi. Kemudian hal-hal yang diperlukan, hal-hal yang diperhatikan dalam koordinasi lembaga pengelolaan zakat. Yang pertama, program kerja ada proker yang dibentuk disesuaikan dengan hierarki ke atas maupun ke bawah. Jadi setiap lembaga setiap lembaga, setiap jabatan itu mempunyai proker masing-masing untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan zakat ini. Kemudian pengumpulan dana zakat memberikan batasan dan membuat pembagian kerja dari tiap-tiap Basnas. Kemudian pembagian wilayah antar Basnas dalam pemberdayaan guna masyarakat. Jadi seperti tadi bahwa persiapan dan perencanaan ini ditujukan untuk saling koordinasi dengan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi uh, setiap masing-masing pengelola dana zakat pada wilayah masing-masing ini harus saling berkoordinasi satu sama lain untuk program kerja baik itu pengumpulan maupun pendayagunaan dana zakat. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah manajemen zakat itu merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Manajemen yang baik akan membawa organisasi atau lembaga itu ke hasil yang lebih baik.
Yang kedua, aktivitas dalam pengelolaan zakat harus terencana, terorganisir, terkontrol, dan dievaluasi tingkat capaiannya sesuai dengan prinsip manajemen yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ken ya. Oleh karena itu, dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen. Nah, manajemen tersebut untuk mencapai sebuah manajemen yang baik dan efektif dalam pengelolaan zakat. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Steph.